Ya, sebentar. Silakan masuk. Ya, Bu. Silakan duduk. Stop dulu ya. Ya. Selamat sore, Ibu. Sore. Perkenalkan nama saya Bidan Nani. Di sini Ibu ada hal yang mau diutarakan keluhan atau apa gitu? Sebenarnya gini Bu, saya itu kan 1 minggu lagi mau menikah. Kalau umur saya sekarang itu kan 28. Cuma untuk masalah kesehatan, terus untuk program dan lain-lain untuk ke depan setelah menikah itu seperti apa? Saya itu masih bingung soalnya untuk masalah kesehatannya itu. Ya. Ini sebelumnya saya akan menjelaskan. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah itu. Ya, diantaranya adalah persiapan psikologis. Jadi persiapan psikologis itu ada kita harus meyakinkan diri dengan mantap ya Bu. Ya. Kita itu benar-benar mantap ingin hamil apa tidak, itu harus dipersiapkan. Menghindari hal-hal yang menyebabkan stres, jadi ibu itu tidak boleh stres. Terus tidak ada tekanan dari keluarga untuk menunda hamil atau apa, itu tidak ada ya Bu. Terus tidak ada KDRT juga. Terus tidak ada tuntutan jenis kelamin bayinya harus cewek atau cowok ya, itu namanya jenis kelamin itu namanya anak amanah, itu ya harus diterima ya jenis kelaminnya cewek apa cowok. Terus yang kedua itu ada persiapan fisik. Jadi ibu hamil itu kalau sebelum hamil itu kita harus mempersiapkan fisik, yaitu pola hidupnya sehat, makan yang bergizi seperti itu. Terus berat badannya harus ideal, tidak boleh kegemukan. Terus pola makanan itu yang mengandung vitamin, mineral, terutama juga asam folat itu sangat penting. Terus olahraga teratur ya, raketang 30 menit itu harus olahraga diutamakan ya. Terus menghindari tidak boleh merokok, tidak boleh minum minuman alkohol seperti itu, okay? Terus bebas dari penyakit seperti virus-virus itu harus terhindar ya. Terus tidak menggunakan kontrasepsi ya, kalau namanya sebelum menikah itu kan kita nggak usah namanya menunda ya. Kalau memang diniati mau hamil ya sudah, nggak usah pakai kontrasepsi. Terus minimal harus menghindari lingkungan yang seperti merokok, sinar radiasi, produk kimia, dan hewan-hewan peliharaan seperti kucing dan lain sebagainya, itu harus dihindari. Terus yang ketiga itu adalah persiapan finansial. Jadi ibu hamil itu harus ada persiapan seperti pemeriksaan kehamilan, terus persalinan, itu harus ada finansial ya, harus dipersiapkan terlebih dahulu. Terus untuk tabungan persalinan. Terus selanjutnya itu mempersiapkan pengetahuan. Jadi ibu hamil itu harus punya pengetahuan tentang kehamilannya, yaitu sering memeriksakan kehamilannya ke dokter biar tahu perkembangannya janinnya seperti apa. Terus perawatan ibu selama hamil, misalkan kayak pijat, kalau memang itu kan ada pijat-pijat hamil juga, yoga dan sebagainya. Terus perencanaan persalinan itu harus sudah dipikirkan mau bersalin di tempat bidan, di puskesmas atau di rumah sakit, itu sudah harus direncanakan. Terus ada perawatan pasca bersalin. Jadi pasca bersalin itu penting. Jadi nanti biar ibunya rileks, tidak mengalami stres, bayinya juga sehat, menyusuinya tuntas dan menyusuinya berhasil, itu harus dipersiapkan mulai dari sekarang, serta perawatan bayi baru lahir, okay? Terus ada yang dipersiapkan lagi yaitu tentang usia. Jadi usia ibu hamil yang yang masih reproduksi itu antara 20 sampai 35 tahun. Jadi apabila 20 sampai kurang dari 20 atau lebih dari 35, biasanya itu mengalami resiko-resiko seperti tumbuh kembang janinnya biasanya berkurang atau terganggu, biasanya ada yang menyebabkan keguguran juga, kelainan genetik, bahkan ada kematian pada janin juga. Nah, dari sini mungkin ada yang ditanyakan Ibu yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Sepertinya itu udah cukup, udah paham semuanya. Oh ya, jadi Ibu sudah paham ya, maksudnya hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum
sebelum menikah dan sampai akhirnya setelah sampai setelah nggih, sampai ada proses kehamilan juga paham nggih. Nggih, dari berarti sudah paham semua nggih Bu. Nanti kalau ada yang perlu dipertanyakan lagi bisa hubungi saya ke sini atau gitu bisa ya. pakai WA aja nggih. Terima kasih ya Bu atas Oh informasinya. nggih, Saya pamit dulu sama-sama nggih. Ibu. Matur nuwun.